Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan materi mengenai limit fungsi. Untuk hari ini yaitu tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar. Simak ya penjelasan Ibu. Menentukan nilai limit fungsi aljabar. Cara menentukan nilai limit fungsi aljabar ada beberapa cara, yaitu ada 3 cara ya. Yang akan kita pelajari hari ini baru 2 cara, yaitu cara substitusi, pemfaktoran, dan yang ketiga mengalihkan dengan faktor sekawan. Untuk hari ini kita akan mempelajari substitusi dan pemfaktoran. Baik, yang pertama substitusi. Menentukan nilai limit dengan cara substitusi langsung artinya memasukkan nilai X langsung ke dalam fungsi limit. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, jadi kalau untuk soal substitusi, kalian itu langsung aja substitusi nilai X-nya ke fungsi limitnya. Misalkan ada contoh nomor 1. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 3. Langsung kita kerjakan. Jadi kamu substitusi aja nilai X-nya diganti dengan 2. Jadi diperoleh 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 ditambah 3. Jadi hasil nilai limitnya 1. Mudah ya? Ya, emang untuk yang paling mudah itu mencari nilai limit ini dengan cara substitusi. Perhatikan lagi ke soal kedua. Limit X mendekati 0 dari fungsi X pangkat 3 dibagi X kuadrat dikurang 1. Sama seperti yang tadi, kamu substitusi nilai X-nya. X-nya berarti 0 ke dalam fungsi limit. Jadi 0 pangkat 3 dibagi 0 kuadrat dikurang 1. Peroleh hasilnya 0 dibagi negatif 1. 0 dibagi negatif 1 berapa? 0. Nah, jadi hasilnya 0. Nah, untuk materi hari ini, cara menentukan limitnya tidak perlu menggunakan tabel-tabel seperti yang kemarin, ya kan? Nah, jadi ada cara yang lebih mudah lagi. Kalau kemarin kan konsep limit, kalian mencari nilai limitnya itu dengan cara membuat tabel kan, mencari nilai yang didekati oleh nilai X itu. Kalau sekarang ada 3 cara untuk menentukan nilai limitnya. Yang tadi yang pertama substitusi, pemfaktoran, sama mengalihkan dengan sekawan. Contoh lagi yang ketiga, limit X mendekati negatif 1 dari X kuadrat dikurang 2X tambah 1 dibagi X tambah 2. Sama nilai X-nya kamu substitusi dengan negatif 1. Negatif 1 kuadrat dikurang 2 dikali negatif 1 ditambah 1 dibagi negatif 1 tambah 2. Jadi diperoleh 1 tambah 2 ditambah 1 dibagi 1. Jadi hasilnya 4. Mudah ya cara substitusi ini, bisa kalian pahami. Jadi kalian langsung aja ganti atau substitusi nilai X-nya ke dalam fungsi limit. Nah, sekarang yang kedua, pemfaktoran. Cara pemfaktoran digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisi. Nah, jadi cara pemfaktoran ini cara yang kedua. Jadi pertama kan kamu substitusi dulu nih. Nah, setelah disubstitusi ternyata hasilnya itu tidak terdefinisi. Contohnya ini, limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 4 dibagi X kurang 2. Kamu substitusi dulu nih. Pertama, X-nya kamu ganti 2. 2 kuadrat dikurang 4 dibagi 2 kurang 2. Nah, ternyata diperoleh hasilnya itu 0/0. Nah, kalau ini tidak boleh, tidak terdefinisi artinya. Nah, jadi kalau cara substitusi menghasilkan hasilnya
0/0 tidak terdefinisi, maka kamu gunakan cara berikutnya, yaitu pemfaktoran. Untuk lebih paham menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan, pemfaktoran masih ingat ya, materi kelas 8 SMP. Pertama, limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 4 dibagi X min 2. Nah, ini tadi contoh yang tadi ya, kita gunakan substitusi kan 0/0. Ternyata ya harus kita gunakan cara pemfaktoran. Jadi yang X kuadrat min 4 kamu faktorkan. Masih ingat pemfaktoran? Berarti kalau ini gimana faktornya? Cari ya. Ini kan berarti nilai koefisien dari X-nya 0 kan? Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan negatif 4. Kalau dijumlah 0. Berapa? Nah, tadi peroleh negatif 2 dan 2. Nanti di belakang Ibu jelaskan ya cara pemfaktoran. Ibu ingatkan lagi materi tentang pemfaktoran. Nah, jadi faktor dari X kuadrat min 4 itu X min 2 dikali X plus 2. Bawahnya X plus min 2 juga ya. Nah, ini kan sama kan? Sama-sama X min 2, atas sama bawah. Penyebut sama pembilang. Bisa kalian coret ya, atau bukan coret, apa, dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi ini kan X min 2, X min 2-nya habis, jadi sisa X plus 2. Nah, cara penulisan limit, jadi kalau sebelum disubstitusi nilai X-nya, nilai limitnya harus masih ditulis nih. Nih, masih dituliskan limit X mendekati 2, Ibu, limit X mendekati 2. Tapi kalau setelah disubstitusi, langsung aja sama dengan. Gitu. Jadi kalau belum disubstitusi, masih ditulis nilai limit X mendekati gitu ya. Jadi ini kan habis kan tadi ya, X min 2, X min 2. Berarti sisa X plus 2. Nah, kalau udah seperti ini fungsinya, baru kalian substitusi nilai X-nya. Jadi X-nya 2, 2 tambah 2. Ini sama dengan 4. Paham ya? Jadi kalau cara substitusi menghasilkan hasilnya 0/0 tidak terdefinisi, berarti pakai cara pemfaktoran. Yang kedua, perhatikan lagi. Limit X mendekati 1 dari X min 1 dibagi X kuadrat tambah 4X dikurang 5. Limit X mendekati 1, X min 1. Ibu tulis lagi, X kuadrat tambah 4X min 5. Nah, berarti yang kalian faktorkan itu yang bawah ya, yang penyebut. Gimana caranya? Cari dua bilangan, kalau dikalikan berapa? Negatif 5. Kalau dijumlah 4. Angkanya berapa sama berapa? Diperoleh kan? Negatif 1 dan 5. Jadi faktor dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 itu X dikurang 1 dikali X tambah 5. Nah, yang ini sama kan? Dicoret nih. X min 1-nya sama dicoret. Nah, kamu jangan nulisnya X plus 5. Karena kan X plus 5-nya ada di bawah penyebut. Berarti yang atasnya itu sisa 1. Jadi 1 per X tambah 5. Nah, kalau udah seperti ini, baru disubstitusi nilai X-nya dengan 1. Jadi 1 dibagi 1 tambah 5. Sama dengan 1 per 6. Perhatikan ya, cara menulisnya juga nih, limitnya masih ditulis di sini. Paham? Ya, lebih mudah juga kan pemfaktoran. Ingat, pemfaktoran itu materi kelas 8 SMP. Harus sudah paham betul kalian pemfaktoran, karena setiap materi di matematika itu sering banget ya menggunakan pemfaktoran. Masih ada contoh lagi nomor 3. Limit X mendekati negatif 2 dari 5X kuadrat tambah 9X dikurang 2 dibagi X tambah 2. Nah, sama kalau ini juga kalian faktor, cuma depannya ada bukan 1 nih, faktornya ada 5 depannya angkanya. Sama aja cara pemfaktoran itu. Berarti kamu kalikan, nih, dikalikan ke belakang sini. 5 dikali min 2, min 10. Jadi cari bilangan kalau dikalikan negatif 10. Kalau dijumlah 9. Nah, jadi diperoleh faktornya dari 5X kuadrat tambah 9X
min 2 itu 5x dikurang 1 dikali x tambah 2. Ini sama, dicoret. Jadi sisa 5x dikurang 1. Baru substitusi. 5 dikali min 2 dikurang 1. Jadi sama dengan negatif 11. Ya, untuk soal nomor 4. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat min 3x dibagi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 15x. Nah, ini untuk lebih mudah, kalian faktorkan dulu. Faktor yang pertama, x-nya kamu keluarkan. Yang atas x. Ini sisa x min 3. Yang bawah juga x-nya dikeluarkan. Ini sisa x kuadrat tambah 2x dikurang 15. Ini x-nya coret kan? Habis. Nah, dapat hasilnya ini kan, sisa ini. Kamu faktorkan lagi yang mana? Yang penyebutnya. X kuadrat tambah 2x dikurang 15, faktornya x tambah 5 dikali x dikurang 3. Ini sama x min 3. Nah, jadi kalau pemfaktoran itu udah pasti ada yang dicoret ya. Karena apa? Biar habis kan. Biar nggak menyebabkan 0 per 0. Itu udah pasti seperti itu kalau pemfaktoran. Jadi udah pasti ada yang sama nih yang dicoret. Biar nggak menyebabkan 0 per 0. Ingat, karena yang bersisa x plus 5-nya ada di bawah, penyebut, berarti yang atas sisa 1. Jadi limit x mendekati 3 dari 1 dibagi x tambah 5 itu sama dengan substitusi x-nya dengan 3. 1 dibagi 3 tambah 5. Ini sama dengan 1 per 8. Paham ya? Untuk materi hari ini, mencari nilai limit fungsi aljabarnya cukup 2. Pertama, substitusi dan pemfaktoran. Untuk substitusi, kamu langsung aja substitusi nilai x ke dalam fungsi. Untuk pemfaktoran, berarti harus difaktorkan dulu biar ada yang dihilangkan, dicoret gitu. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan lagi nih, mengingat kembali ya konsep pemfaktoran. Mungkin ada yang masih lupa. Coba kamu faktorkan dari x kuadrat min 11x ditambah 30 sama dengan 0. Caranya gimana? Kamu cari dua bilangan. Ini kan berarti kan depannya 1 nih. 1 kali 30. Kalau dikali 30, kalau dijumlah negatif 11. Ini kan? Kalau dikali 30, kalau dijumlah negatif 11. Angkanya berapa sama berapa? Nah, yang kamu cukup mencarinya hasil perkalian yang 30. Berarti berapa ya? Kalau 30 kan perkaliannya 1 kali 30. Tapi nggak akan menghasilkan angka 11 kan? 1 sama 30. Coba lagi 2 berarti 2 sama 15. Nah, nggak bisa mendapatkan angka 11 juga kalau dari 2 sama 15. Berarti 3 sama 10. Nggak juga. Nah, ternyata yang kira-kira menghasilkan 11, berarti hasil perkalian dari 30 itu 6 sama 5. Ya kan? Kalau 6 sama 5 kan dikali 30. Kalau dijumlah 11. Nah, berarti itu yang kita pakai angkanya 6 sama 5. Tinggal kita menentukan positif negatifnya. Berarti kalau dikali biar 30, berarti negatif 5 dikali negatif 6. 30. Nah, dijumlah juga jadi negatif 11 kan? Negatif 6 tambah negatif 5, negatif 11. Karena ini depannya bukan karena depannya 1, jadi langsung aja kamu tulis setelah dapat angka ini. Jadi faktornya x min 6 dikali x dikurang 5. Paham ya? Langsung aja. Kedua, x kuadrat min 7x min 8. Berarti cari dua bilangan. Kalau dikalikan negatif 8. Kalau dijumlah negatif 7. Angkanya berapa? Nah, kamu coba-coba lagi. Perkalian 8. Berarti 1 sama 8. Nah, 1 sama 8 bisa menghasilkan 7 kan? Berarti angkanya itu. Bukan kamu ambil 2 sama 4. Karena nggak menghasilkan 7. Gitu. Berarti biar dikalinya 8, berarti emang negatifnya mana? Negatif 8. Karena biar kalau dijumlah negatif 7. Berarti angka yang kamu peroleh negatif 8 sama 1. Jadi peroleh hasilnya x min 8 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang contoh untuk yang depannya bukan 1. Contohnya ini 3x kuadrat min 11x min 20 sama dengan 0. Nah, ingat ya, ini dikali ya. Yang A sama C-nya dikali.
Berarti kamu cari dua bilangan, kalau dikalikan berapa? 3 dikali negatif 20. Negatif 60 kalau dikali. Kalau dijumlah, negatif 11. Kalau dijumlah yang di tengah, negatif 11. Cari angkanya, dua bilangannya berapa? Kamu carinya dari perkalian 60. 1 kali 60 nggak akan menghasilkan 11, berarti bukan. 2 sama 30, bukan juga. 3 sama 20, bukan juga. 4 sama 15. Nah, bisa kan dari 4 sama 15 menghasilkan 11. Berarti angka yang kalian cari itu 15 sama 4. Tinggal kamu tentukan negatifnya. Berarti biar hasilnya negatif 60, hasil perkaliannya, berarti yang negatifnya yang negatif 15. 4-nya yang positif. Negatif 15 tambah 4, negatif 15 tambah 4, negatif 11. Nah, untuk yang depannya bukan 1, kamu tulis ini sini 3x, di sini x dulu. Nah, dari dua angka ini yang bisa dibagi oleh 3 yang mana? 15 kan? Negatif 15. Nah, yang bisa dibagi oleh angka yang di depan ini kamu tulis di sebelahnya. Berarti negatif 15 dibagi 3. Negatif 5. Tulisnya di sebelahnya. Nah, yang sisanya baru tulis di yang angka itu yang pertama tadi. Paham ya? Jadi dari dua angka ini mana yang bisa dibagi oleh A yang tadi. Ternyata kan negatif 15. Negatif 15 dibagi 3. Negatif 5. Nah, yang angka satu lagi yang 4-nya simpan di yang depan. Paham? Nah, jadi faktornya ini. Lagi 2x kuadrat tambah 11x min 6. Berarti kamu cari dua bilangan kalau dikalikan negatif 12. Kalau dijumlah 11. Angkanya berapa? Nah, ternyata diperoleh angkanya 12 sama 1. Berarti biar positif nih. Penjumlahannya 11. Berarti yang negatifnya yang negatif 1. Ini ya 2x sama x. Yang bisa dibagi oleh 2 berapa? 12. Berarti 12 bagi 2, 6. Nah, simpannya di sini 6. Yang negatif 1 simpannya di depan. Paham ya? Nah, Ibu ulang lagi konsepnya. Penting kalau kalian masih ada yang kurang paham konsep pemfaktoran, bisa kalian lihat-lihat lagi di YouTube gitu ya, tentang penjelasan cara pemfaktoran. Nah, gimana? Paham ya? Untuk materi hari ini yaitu limit fungsi aljabar dengan cara substitusi dan cara pemfaktoran. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Bila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan ke Ibu ya. Terima kasih. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.